Motorola akhirnya bawa device yang menurut gue lumayan serius dengan harga 13 juta ke Indonesia. Spesifikasinya kelihatan gahar di atas kertas, namun punya form factor yang luar biasa tipis. Pertanyaannya, apakah lini Signature ini beneran flagship yang punya value yang solid? Atau masih banyak miss-nya kayak Razer 60 kemarin? Yo guys, hari ini gue mau bahas singkat Motorola Signature. Sebuah HP yang secara experience ngasih impresi beda, tapi ada beberapa catatan realistik yang harus lo pertimbangkan sebelum ngeluarin budget belasan juta. Let's go! Hal pertama yang langsung berasa ketika megang smartphone yang satu ini adalah dimensinya yang ringan dan ergonomis. Efeknya kerasa jelas ya kalau lo terbiasa megang HP lain yang cenderung gede. Bagian belakangnya pakai tekstur kain twill namanya. Jadi permukaannya keset dan aman dari sidik jari. Layarnya curve di keempat sisi yang ngasih ilusi bodinya jadi berasa semakin tipis. Walaupun ya secara pribadi gue nggak terlalu suka ya layar yang curve begini. Susah cuy nyari tempered glassnya, apalagi kan sekarang udah nggak zaman juga ya. Terus yang lebih nyebelin lagi, dari bawaannya tuh nggak dapet screen protector sama sekali. Nggak pocin banget nih, nggak dapet screen protector. Anyway, secara durabilitas, di atas kertas speknya udah siap tempur buat segala kondisi. Yang gue kurang suka tuh adalah modul kameranya. No, bukan lensa ala kompor gitu, gue mah bodo amat ya. Tapi kenapa harus ada ring-ring metalik itu? Dan tulisan-tulisan di sekitar flash yang stand out dan bikin kelihatan murah. Tapi ya, itu semua balik lagi ke selera. Masuk ke experience visual, panel layarnya manjain mata. Di mode natural secara saturasi warnanya pas. Cuma gue melihat temperaturnya rada terlalu warm dan kekurangan magenta. Ini juga didukung data yang gue kutip dari Notebook Check yang menunjukkan secara temperatur warna Moto sangat-sangat netral mendekati D65. Mungkin kebanyakan orang bakal prefer mode warna vivid yang lebih gonjreng walau memang saturasi lebih tinggi dari seharusnya. Tapi nggak gonjreng pol sampai lari kemana-mana warnanya. Outdoor visibility-nya juga memadai buat penggunaan sehari-hari. Layar tetap kebaca jelas di bawah matahari. Nah, layarnya ini punya refresh rate yang sangat tinggi. Sayangnya, ekstra mulusnya ini belum bisa dimaksimalkan. Karena di real life skenario, baik ketika berselancar di UI maupun dalam mayoritas game termasuk Mobile Legends, itu masih mentok di 120 Hz. Jadi gamenya tuh nggak ngedetect refresh rate tertinggi tersebut, sehingga opsi FPS tertingginya tuh belum ada, belum nyala. Ya jadinya ya mubazir. Untuk audio, speaker stereo tuned by Bose-nya ngasih output yang solid. Cuma ya masih kalah sama Poco F8 Ultra yang nggak cuma tune tapi punya hardware ekstra dari Bose. Denger ini. Untuk urusan performa, chip hampir flagship yang dipakai di sini ngasih impresi yang positif, mirip dengan experience gue waktu tes di iQOO 15R kemarin. Untuk navigasi harian mulus, dan waktu gue tes main Mobile Legends rata kanan, frame rate-nya stabil dan suhunya tergolong adem. Yang bikin gue kaget ketika dipakai main Wuthering Waves selama 20 menit, masih cukup stabil performanya. Yes, ada frame drop di akhir-akhir, cuma considering suhunya ditahan di 41 derajat patut diapresiasi. Sekarang kita lanjut ke kamera. Setupnya cukup komplit di belakang dan secara hardware pakai sensor kelas atas. Alright, kita coba video kamera dari Moto Signature. Ini 4K 60 fps. Stabil 4K 60-nya. Pas kita panning itu di viewfinder patah-patah. Cuman hasilnya tadi sempat gue lihat enggak. Jadi cuma di viewfinder doang dia patah-patah. Oke, ini pakai main camera 4K 60 fps. Kondisinya udah remang ya, indoor lighting yellow warm gitu. Main kamera sih oke. Cuma mungkin kalau kita switch ke ultra wide ada penurunan kualitas. Begitu juga dengan telenya. Telenya berasa penurunan kualitas. Tapi kalau main kameranya masih cukup bagus. Pindah-pindah lensa 4K 60 fps ketiga kali masih berasa ya perbedaan ininya ya, pindah-pindah lensanya, exposure-nya masih ngejut,
Pas maju mundurnya juga belum smooth, bisa ada ngeliat ngededetnya. Dan nggak bisa pindah ke main camera, kamera depan. Terus masih soal video, dia punya Horizon Lock seperti di Samsung S series terbaru. Well, sejujurnya sekedar ada doang sih ini ya. Masih berasa banget patah-patah dan jitternya, padahal gue nggak ekstrim goyangnya. Masih sekedar nice to have aja ini ya, belum bisa dijadiin fitur unggulan. Yang cukup asik ada slow motion 120 fps. Cakep hasilnya. Alright, sekarang nyobain selfie camera. Keringetan banget gue. 4K 60 fps. Stabil ya, stabil. Dynamic range juga cakep, lumayan. Suaranya gimana suara? Rekaman audionya, stand out nggak gue? Hasil foto dari lensa utama tergolong tajam dengan dynamic range lebar dan white balance yang natural di hampir semua kondisi. Portrait mode-nya punya subject separation yang termasuk rapi. Ultra wide-nya solid di siang hari, tapi detailnya mulai soft kalau cahaya kurang. Tele-nya cakep di optical zoom-nya, bisa tele makro pula, nice. Oh ya, selfie-nya juga oke banget ya, detailnya di pencahayaan terang maupun remang. Tapi ya susah lah, judge camera kalau tidak ada pembanding. Gue coba bandingin sama Poco F8 Ultra yang secara range harga tuh mirip. Di main camera good lighting, keduanya bagus di berbagai parameter dengan moto sedikit terlihat lebih saturated dari Poco. Di semi backlight semakin kelihatan ya soal saturasi tersebut dengan skin tone anak gue rada kemerahan di moto. Untuk kamera tele, keduanya punya magnifikasi zoom yang berbeda, 3x versus 5x. Teorinya, 3x di Poco yang udah sensor crop bakal kalah jauh sama 3x optical di Moto, tapi ternyata masih bersaing. Kalah di kontras aja. Tapi di 10 kali, di mana keduanya udah hybrid zoom, Poco masih lebih unggul dengan jejak processing yang lebih sedikit. Perlu di note juga, beberapa kali gue melihat overprocessing di 10 kalinya Moto, seperti di sampel yang satu ini. Nah, kalau udah di atas 20 kali zoom, keduanya udah menggunakan generative AI. Beda objek, beda pemenang. Overall, gue cukup satisfied ya dengan kamera Motorola Signature ini. Walaupun memang masih ada kekurangan sana-sini, seperti penyakit dari H60 Pro dulu, di mana kadang foto tidak terproses dengan proper. Masih ada nih di sini. Terus di beberapa situasi kayak portrait mode, ultra wide, dalam kondisi remang, itu lama banget ke prosesnya. Jadi hardware-nya Signature ini sebenarnya top, cuma untuk processing masih bisa diperbaiki lagi. Oh ya, hampir lupa ya, untuk pilihan tuningan foto itu ada natural, signature style, dan bisa custom sendiri warna berdasarkan selera kita. Gue sih cukup happy dengan natural aja. Bicara soal daya, kapasitas baterai dan efisiensi baterai di HP setipis ini patut diapresiasi. Dari pengetesan ala K2G, ketahanannya cukup untuk ngecover pemakaian seharian penuh. Untuk chargingnya juga tergolong ngebut loh. Dari kosong sampai full cuma butuh waktu 45 menit dan udah didukung wireless charging pula. Di sisi software, Motorola menawarkan komitmen update jangka panjang yang menarik. Cuma memang soal tepat waktu atau konsistensi update-nya ini gue masih belum tahu ya. Ini sih masih security patch Januari, cukup telat. Drop komen dong kalian yang udah make Motorola dari tahun lalu. Soal timeliness, soal on time update-nya tuh gimana? Apakah ngaret atau enggak? Drop komen di bawah. Secara experience, gue personal suka banget sama tampilan UI mereka yang clean. Pemilihan font bawaannya juga terlihat estetik. Kalau lo mau customize lebih jauh, ada cara untuk pasang third party icon packs lewat install APK Modifan. Link ke caranya udah gue taruh di deskripsi. Lanjut, masih soal OS, gesture klasik Motorola seperti chop-chop untuk center masih ada. Twist buat kamera juga ada. Nah, fitur fungsional lainnya yang keren banget itu namanya Smart Connect. Mungkin kalian udah tahu di Motorola sebelumnya dan sekarang di-improve lebih jauh. Yang fresh di sini adalah pas disambungin ke monitor via USB-C, kita dikasih pilihan mau menggunakannya dalam mode apa. Bisa merubah interface HP lo jadi kayak PC dengan taskbar dan fitur multi-window. Bisa buat gaming,
video callan, atau sekedar mirroring layar. Ini unique selling point yang sangat-sangat menarik. Lalu ada built-in AI assistant, yaitu Moto AI yang narik data dari multiple sources, tapi belum fully support bahasa Indonesia replyan-nya. Ya sejujurnya gue masih prefer pakai Gemini aja sih kalau soal AI. Kalau dari tadi terlihat banyak dari smartphone ini yang bagus dan gue suka, ada beberapa hal yang menurut gue bisa jadi calon deal breaker buat kalian, termasuk buat gue. Pertama, yang paling parah, tidak ada dukungan eSIM. Dan yang kedua, opsi storage-nya cuma 256 GB. Buat harga belasan juta, dua hal ini menurut gue unacceptable. Soal eSIM nih ya, ini menurut gue Motorola Indonesia miss banget. Karena di luar sana ada loh yang pakai eSIM tuh, eSIM-nya enable tuh ada. Tapi yang kita punya, kita dapat nggak ada. Bahkan gue kenal langsung, ada 5 orang total yang tadinya mau beli si Moto Signature ini, nggak jadi. Gara-gara tidak ada eSIM. Alright, kita masuk ke kesimpulan. Motorola Signature. Dia punya nilai jual yang spesifik. Desainnya ekstra tipis, layarnya solid, audionya memuaskan, dan performa Snapdragon 8 Gen 5 yang stabil. Fitur Smart Connect-nya juga fungsional buat productivity. Gue beli smartphone yang satu ini di harga 11,4 juta. Karena berbagai kupon dan diskon official Moto di awal. Kalau di harga segitu sebenarnya ini masih oke ya, masih oke banget. Kalau 13 juta menurut gue overpriced. In fact, saking sukanya, sebenarnya gue tuh sempet pengen banget ya jadiin smartphone yang satu ini sebagai main daily driver gue, taruh nomor utama di sini. Yang bikin gue mengurungkan niat gue adalah ketiadaan eSIM itu. Sebagai orang yang sering bolak-balik ke luar negeri dan menggantungkan nasibnya pada roaming eSIM, ini deal breaker parah. Nah, kalau soal storage 256, gue masih bisa ngakalin lah pakai cloud storage yang besar, yang memang udah gue berlangganan. All in all, mengingat tren harga HP keluaran 2026 yang rata-rata pada naik semua, menurut gue seandainya device ini bisa lo dapetin di kisaran harga 10 jutaan, itu masuk ke dalam kategori good deal. Oke, kira-kira gitu ya, Motorola Signature. Nah, ada beberapa pertanyaan dari kalian di Instagram. Gue waktu itu buka pertanyaan, buka Q&A, supaya kalian bisa nanya, gue bisa jawab apa yang pengen diketahui dari smartphone yang satu ini. Dan kalian beberapa udah nanya dan gue udah pilih 5 yang menurut gue paling asik untuk dibahas. Oke, list pertanyaannya. Pertanyaan pertama, buat upload IG story masih burik gak kayak Android pada umumnya? Ini gue asumsi kalian nanya IG story yang direct dari kamera IG ya, bukan foto di luar, foto di pakai kamera bawaan lalu dimasukin upload manual di IG, karena itu semua juga udah bagus ya. Untuk IG story direct, coba kita lihat bareng-bareng. Guys, ngetes direct Instagram video pakai kamera depan. Dynamic range ya masih ada lah di situ. Cuman yang di atas ini emang rada putih ya, emang lagi hujan. Stabil, image quality juga bagus kayaknya. Jadi cakep nih. Kalau ini ngetes ada yang ditanyakan tadi, secara lensa bisa kepake apa aja. Tadi main camera, ini ke ultra wide, kita balik ke main camera. Nah, terakhir tesnya adalah ke tele. Nah, tuh berubah tuh ke tele tuh. Mantap ya. Jadi semua lensa bisa kepake direct ngerekam dari Instagram. Tele ke main camera, ini ke ultra wide ya, walaupun ya warnanya masih jomplang-jomplang ya. Bisa kepake semua lensanya. Pertanyaan kedua, apakah HP ini bisa menggantikan posisi pixel di hati fanboy-nya? Tergantung ya, maksudnya pixel yang mana dulu. Kalau misalnya taruhlah ngejar Pixel Pro XL atau Pixel Pro mungkin belum, tapi kalau misalnya ya budget 11-12 juta ini kan artinya budget pixel yang non Pro ya. Apalagi kalau dibandingin pixel yang A atau pixel yang biasa non Pro, bayar hardware kamera, SoC itu udah the best banget. Terus juga UI menurut gue juga udah pixel banget, mirip banget, dan resmi pula. Jadi buat gue yang ya salah satunya kenapa tadi gue bilang gue mau pakai ini, karena ya gue fans pixel yang lagi males banget pakai pixel, dan begitu ngeliat ini refreshing. Jadi memang cukup mengingatkan gue pada Google Pixel gitu. Walaupun memang kameranya belum selevel Pixel secara software, cuman hardwarenya itu sebenarnya udah lebih bagus dari Pixel A atau Pixel non Pro. Jadi kalau kalian fans Pixel kesini kayaknya bisa nih. Oke, layarnya memang kurang gonjreng atau vibrant.
Jadi di grup Telegram gue sempet lihat ada yang bandingin Edge 60 Pro layarnya dengan si Motorola Signature. Dan memang kalah gonjreng. Memang bener kalah gonjreng. Tapi ya yang tidak gonjreng itulah si Signature inilah yang akurat. Kenapa gue bilang akurat? Ya karena itulah yang bener-bener lebih true to life. Gak gonjreng, gak asal gonjreng. Sebagai perbandingan, kita bandingin aja sama iPhone 17 Pro. iPhone itu salah satu smartphone yang memang secara tuningan layar paling rata dan dia paling cukup detail lah untuk tuning layar supaya natural gitu loh. Supaya bener kalibrasinya. Dan seperti kita bisa lihat, layarnya si Moto sama iPhone ya tuningannya mirip. Moto Signature ya. Jadi kalau dibilang lebih bagusan Edge 60 Pro ya terserah kalian. Berarti kalian suka layar gonjreng yang tidak tuningannya nggak bener. Cuman kalau emang mau pakai flagship atau semi flagship kayak si Signature ini, ya memang tuningan layar makin kesini makin ke arah natural gitu loh. Jadi bukan ke arah gonjreng-gonjreng asal panci doang. Enggak. Kayak Samsung, coba kalian lihat A51 bandingin sama A56, A57. Itu jauh banget. A56, A57 diprotes waktu itu karena layarnya kayak burik. Loh bukan masalah burik atau enggak, itu adalah yang benar, itu adalah yang akurat. Bukan A51 zaman dulu yang masih serba gonjreng. Lagi-lagi selera kalian, kalau kalian mau pakai layar yang serba gonjreng ya terserah. Cuman kalau gue yang memang gue punya hobi fotografi, gue punya hobi kamera, gue prefer pakai smartphone yang layarnya akurat, bukan gonjreng. Pertanyaan selanjutnya, eSIM udah ada belum nih di flagshipnya? Sama HDR di Netflix sudah ada belum? Ini good question ya. eSIM tadi gue udah bilang nggak ada dan itu jadi deal breaker buat gue. Dan ini di Netflix, kita lihat HDR capabilities-nya none. Masih tidak ada. Pertanyaan terakhir, cuma ada varian 256 ya yang masuk ke Indo, betul. Perekaman video juga tadi udah ya, sampelnya udah. Terus dia nanya shutter speed buat fast moving object gimana? Kayak anak kecil lari-lari gitu. Kita lihat. Di Motorola sama kayak smartphone asal China zaman sekarang udah punya action mode ya. Hasilnya cakep, anak gue jumpalitan ke capture dengan baik. Alright, udah gue jawab semua pertanyaan 5 yang udah gue pilih. Kayaknya kedepannya mudah-mudahan akan ada begini terus kalau ada smartphone yang exciting. Yang gue butuh kalian, pertanyaan dari kalian untuk kebantu gue juga untuk ngulik lebih dalam smartphone-nya. Guys, kalau kalian suka dengan video barusan, jangan lupa di like, terus share ke temen yang memang lagi nyari smartphone baru atau gadget-gadget terkini. Dan jangan lupa pastinya subscribe. Terus buat kalian yang udah subscribe, jangan lupa juga nyalain tuh loncengnya, dibikin all. Supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung kena notifnya. Jangan lupa abis kalian like, klik hype up juga. Biar video kami bisa ditonton orang yang lebih banyak. Itu akan sangat-sangat membantu K2G. Thanks guys. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alex and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya.